Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 6. Saya Khairul Nisa dengan NIM 2009 10 30 248. Saya Erica Trinuria, NIM 2009 10 30 274. Nama saya Aisyah Midoril Arifin dengan NIM 2009 10 30 20 84. Saya Dinanti Selama Hasimi dengan NIM 210 210 40 2134. Saya Lisca Dewi Merzafera dengan NIM 210 810 301 083. Indonesia adalah negara hukum yang mana mengutamakan landasan hukum dalam semua aktivitasnya, yang dinyatakan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mengetahui aturan hukum, maka seseorang akan mengetahui haknya, kewajiban, dan tahu apa yang harus ia lakukan ketika dihadapkan pada masalah hukum. Ketika seseorang melanggar hukum, maka ia harus terkena sanksi. Ketika kita memahami akan hukum, maka kita juga akan mengetahui akan tujuan dari sebuah hukum, yaitu menerapkan kebenaran, kedamaian, dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Namun, nyatanya sebaliknya, banyak kasus yang kita lihat bersama. Sabotase, diskriminasi, pengistimewaan bagian di atas dalam menangani kasus. Bisa dikatakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Istilah ini tepat untuk mendeskripsikan kondisi penegak hukum Indonesia. Tapi menurut aturan hukum ini adalah benar. Masyarakat mengungkapkan hukum bisa dibeli oleh yang punya jabatan, kekuasaan, dan yang memiliki uang berlimpah pasti akan aman dari aturan maupun belenggu sanksi. Sebaliknya, hukum beda pada orang yang di bawah seakan hukum dapat untuk dipermainkan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa pada kenyataannya hukum di Indonesia jauh dari kata adil. Sering terjadi ketimpangan hukum yang melibatkan kaum miskin dan kaum kaya. Hal tersebut terjadi karena implementasi Pancasila di dalam hukum belum tercapai, terutama dalam sila kedua dan sila kelima. Kemudian ditambah masyarakat yang belum sadar hukum, serta rendahnya tingkat pendidikan bagi kaum miskin mengenai hukum. Faktor-faktor tersebut yang membuat hukum di Indonesia mengalami ketidakadilan. Faktor-faktor tersebut jika dibiarkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kelangsungan hukum di Indonesia. Kepercayaan masyarakat kepada hukum, terutama pada aparat-aparat penegak hukum, akan turun. Kejahatan yang dilakukan kaum kaya atau kalangan atas semakin tinggi, dikarenakan hukum bisa dibeli oleh mereka. Rakyat miskin semakin terbebani oleh hukum yang berat dan semakin miskin. Contoh kasus ketidakadilan hukum di Indonesia yaitu kasus korupsi bansos yang menjerat ex-menteri sosial, Juliari Batubara, yang melakukan korupsi dengan menerima suap sebesar 17 miliar. Uang tersebut digunakan Juliari untuk memenuhi kebutuhannya pribadi. Namun, vonis yang dijatuhkan hakim kepada Juliari hanya selama 12 tahun. Hal tersebut tentunya belum mencerminkan ketidakadilan hukum kepada khalayak umum. Pemberian vonis hakim tersebut mengundang perhatian masyarakat, lantaran hal yang membuat hakim meringankan vonis adalah hal-hal yang sangat mencerminkan ketidakadilan. Seperti hanya karena hinaan masyarakat yang dianggap membuat Juliari menderita. Padahal yang dilakukan Juliari lebih merugikan rakyat. Kasus selanjutnya yaitu seorang kakek berusia 68 tahun bernama Samirin di Sumatera Utara divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari oleh pengadilan Simalungun. Samirin dihukum akibat terbukti bersalah memungut sisa getah pohon karet di perkebunan milik PT Bridgestone. Ia terbukti mengambil getah sebesar 1,9 kg yang jika dirupiahkan hanya sekitar Rp17.000. Masalah penegakan hukum di Indonesia terletak pada beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, faktor hukum itu sendiri. Hukum yang dimaksud adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Timbulnya masalah penegakan hukum di sini disebabkan karena yang pertama, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. Yang kedua adalah belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Dan yang ketiga adalah ketidakjelasan kata-kata yang digunakan dalam undang-undang yang dapat berakibat konflik dan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya. Faktor yang kedua adalah penegak hukumnya. Yang dimaksud dengan penegak hukum di sini adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum. Permasalahan penegakan hukum di sini disebabkan karena yang pertama adalah rendahnya kualitas penegakan hukum. Kemudian, tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place. Kemudian, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi dengan baik, sehingga pada akhirnya hal tersebut akan berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri. Faktor yang ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik. Kemudian, faktor yang keempat adalah faktor masyarakat. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia sudah seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Ada kalangan atas atau orang kaya dan juga kalangan bawah atau orang miskin. Penegakan hukum di antara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Jika dilihat dari faktor masyarakat ini, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum terdapat pada lapisan tersebut. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya sendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain, yaitu pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum, sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya. Kemudian faktor yang kelima atau yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaannya dapat ditelusuri dari sejak zaman dahulu kala, masa zaman kerajaan.
Orang-orang tertentu jika ingin bertemu dengan raja atau menginginkan sesuatu jabatan dari seorang raja, maka mereka akan memberikan upeti pada orang yang bersangkutan. Pada zaman sekarang ini dikenal dengan istilahnya adalah suap. Penjualnya adalah penegak hukum itu sendiri, dengan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau pribadinya, dan tidak menjalankan peraturan yang ada sebagaimana mestinya. Kemudian sedangkan pembelinya adalah orang yang bersedia membayar aparat atau instansi tersebut, supaya apa yang mereka inginkan dapat cepat terrealisasikan dengan mengabaikan hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan kelemahan budaya dalam penegakan hukum yang ada. Solusi atau cara menegakkan hukum secara berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan karakter. Jadi, penanaman nilai-nilai pendidikan berkarakter sejak di bangku sekolah akan menimbulkan kesadaran dan kebiasaan untuk hidup jujur dan tidak berkompromi dengan tindakan yang berlawanan dengan kejujuran. Yang kedua, peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum. Jadi, dengan membuat proses rekrutmen yang semakin ketat, sebaiknya para calon aparat harus melalui beberapa tahap yang diperketat dengan tujuan untuk menguji tidak hanya kemampuan kognitif, tetapi juga karakter dan integritasnya. Yang ketiga, praktek penegakan hukum yang tidak memihak. Dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, Pasal 27 Ayat 1 mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Yang keempat, pemberian bantuan hukum. Jika memang ingin melangsungkan penegakan hukum secara adil, setiap warga negara, khususnya yang tidak mampu, seharusnya diberikan bantuan hukum. Mereka yang tidak mampu pastilah membutuhkan bantuan proses pengadilan. Dengan adanya bantuan ini, barulah bisa dikatakan bahwa masyarakat dari golongan yang tidak mampu mempunyai akses ke penegakan hukum yang adil. Yang terakhir, kelima, apresiasi bagi aparat penegak hukum. Jadi, pemberian penghargaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja seseorang. Apresiasi bagi pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang juga akan menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dihargai dan diakui kualitasnya. Misalnya, penghargaan diberikan kepada aparat hukum yang melakukan paling banyak terobosan dalam proses penegakan hukum. Dengan pemberian penghargaan inilah, maka aparat penegak hukum akan berlomba-lomba untuk melakukan tugasnya yang sebaik mungkin. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.